Selamat datang di channel ini. Tahukah Anda bahwa kapal selam kelas Seawolf AS sangat siluman sehingga mereka dapat beroperasi di kedalaman lebih dari 800 kaki sambil menghasilkan lebih sedikit kebisingan daripada bayi paus? Hal ini membuat mereka hampir tidak terdeteksi oleh sebagian besar sistem sonar tradisional. Sekarang, bayangkan tantangan yang ditimbulkan oleh ini bagi Tiongkok yang telah secara agresif berinvestasi dalam teknologi satelit, jaringan pengawasan bawah air yang canggih, serta sistem pelacakan berbasis AI untuk melawan ancaman tersebut. Seberapa dekat Tiongkok dengan memecahkan kode pelacakan predator diam di kedalaman ini? Perang kapal selam, strategi, teknologi, dan keamanan nasional. Perang kapal selam telah lama menjadi landasan strategi militer global, menawarkan mobilitas siluman yang tak tertandingi serta kemampuan untuk menyerang dengan presisi yang menghancurkan. Kapal selam seperti kelas Seawolf AS bukan hanya alat perang, tetapi juga instrumen pencegahan. Mereka mampu membawa muatan nuklir dan melakukan operasi rahasia jauh di bawah permukaan laut. Bagi setiap negara, kemampuan untuk melacak dan menetralisir ancaman bawah laut ini sangat penting dalam menjaga keamanan nasional dan keseimbangan strategis. Bagi Tiongkok, melacak kapal selam AS bukan hanya prioritas, tetapi keharusan. Armada kapal selam Angkatan Laut AS, khususnya kelas Seawolf dan Virginia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Kapal selam ini dapat berpatroli secara diam-diam di perairan dekat garis pantai Tiongkok, mengumpulkan intelijen, mengganggu jalur pasokan, dan, jika diperlukan, meluncurkan serangan presisi dalam situasi konflik. Kemampuan mereka untuk tetap tidak terdeteksi memberikan keuntungan besar bagi AS. Upaya Tiongkok untuk melacak kapal selam ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi perairan teritorialnya, mengamankan kepentingan maritimnya, dan menjaga keselamatan aset angkatan lautnya. Dengan mengembangkan sistem pengawasan bawah air yang canggih menggunakan teknologi sonar terbaru serta memanfaatkan jaringan satelit, Tiongkok bertujuan untuk menembus tabir siluman yang membuat kapal selam AS begitu sulit dideteksi. Seawolf, sang predator senyap di kedalaman laut. Perlombaan untuk melacak predator senyap ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keseimbangan kekuatan dalam lanskap strategi militer global yang terus berkembang. Mendeteksi dan melacak kapal selam kelas Seawolf AS merupakan tantangan berat bagi Tiongkok, terutama karena teknologi siluman canggih yang diterapkan pada kapal selam ini. Seawolf dirancang dengan fitur akustik siluman yang sangat maju. Teknologi peredam suara seperti ubin anechoic, lapisan penyerap gelombang sonar, serta desain lambung yang sangat ramping digunakan untuk meminimalkan kebisingan. Fitur-fitur ini membuat kapal selam Seawolf sangat senyap, bahkan seringkali menghasilkan lebih sedikit kebisingan dibandingkan suara alami lautan sekitarnya, yang membuatnya sangat sulit dideteksi. Selain itu, kapal selam ini dapat beroperasi di kedalaman lebih dari 800 kaki, yang memungkinkan mereka memanfaatkan lingkungan akustik laut yang kompleks. Semakin dalam kapal selam menyelam, semakin sulit untuk dideteksi karena lapisan suhu air dan salinitas yang dapat mendistorsi sinyal sonar. Kelas Seawolf juga didukung oleh reaktor nuklir yang memberikan jangkauan dan daya tahan hampir tak terbatas. Dengan kombinasi teknologi canggih dan desain yang nyaris tak terdengar, kapal selam Seawolf menjadi tantangan besar bagi siapapun yang berusaha melacaknya, termasuk Tiongkok. Bagaimana kelanjutan dari perlombaan teknologi ini? Akankah Tiongkok mampu mengembangkan sistem yang cukup canggih untuk mendeteksi Seawolf? Teknologi siluman dan upaya pelacakan kapal selam Seawolf. Keunggulan teknologi kapal selam Seawolf. Kapal selam kelas Seawolf dirancang dengan sistem propulsi yang sangat senyap, sehingga mengurangi tanda akustik yang dapat dideteksi oleh sonar pasif. Selain itu, kapal selam ini dilengkapi dengan langkah-langkah deteksi balasan canggih, seperti peluncuran umpan untuk menyesatkan sonar lawan, perangkat pengacau yang dapat membingungkan sistem pelacakan musuh. Langkah-langkah ini membuat pelacakan kapal selam Seawolf menjadi sangat sulit. Sementara satelit dapat digunakan untuk pengawasan maritim, kemampuannya dalam mendeteksi kapal selam tetap terbatas, terutama saat kapal selam tenggelam di laut dalam. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas satelit dalam melacak kapal selam meliputi
permukaan laut yang dapat mengaburkan tanda-tanda visual dan inframerah, radar satelit yang kesulitan menembus air dalam. Saat ini, jaringan pengawasan bawah laut Tiongkok masih dalam tahap pengembangan dan memiliki kesenjangan cakupan, terutama di perairan luas dan laut dalam. Luasnya lautan serta tantangan dalam memelihara sensor bawah air membuat sistem pengawasan bawah laut yang komprehensif sulit diwujudkan. Sementara AS memiliki keunggulan signifikan dalam teknologi kapal selam dan siluman, Tiongkok terus berusaha mengejar ketertinggalan. Meski telah membuat kemajuan dalam pengembangan kapal selam dan sistem deteksi bawah air, masih ada asimetri teknologi yang membuat upayanya untuk melacak kapal selam Sea Wolf menjadi sangat sulit. Strategi dan teknologi Tiongkok dalam melacak kapal selam Sea Wolf. Tiongkok telah berinvestasi besar dalam berbagai metode dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pelacakan kapal selamnya dengan tujuan menangkal keunggulan siluman kapal selam AS. Berikut adalah beberapa pendekatan utama yang digunakan oleh Tiongkok. 1. Sistem sonar canggih. Tiongkok mengandalkan beberapa jenis sonar untuk mendeteksi keberadaan kapal selam. Susunan sonar pasif. Dikenal sebagai tembok bawah laut besar, sistem ini merupakan jaringan sonar yang tersebar di dasar laut dan dapat mendeteksi tanda akustik samar dari jarak jauh. Sonar array tarik, taut array sonar. Banyak digunakan oleh kapal-kapal angkatan laut Tiongkok untuk mendeteksi suara frekuensi rendah yang dipancarkan oleh kapal selam. Sonar kedalaman variabel, VDS variable depth sonar. Dapat disesuaikan dengan kedalaman laut yang berbeda untuk mengoptimalkan deteksi kapal selam yang beroperasi di lapisan laut yang kompleks. 2. Pengawasan satelit. Tiongkok menggunakan satelit untuk mendukung upaya pelacakan kapal selam, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Beberapa teknologi yang digunakan meliputi radar apertur sintetis disingkat, SAR. Mendeteksi gangguan permukaan laut yang mungkin disebabkan oleh kapal selam yang tenggelam, seperti anomali termal atau pola gelombang air. Satelit elektrooptik dan inframerah. Memantau tanda termal dan visual yang mungkin menunjukkan keberadaan kapal selam. Konstelasi pengawasan maritim. Jaringan satelit yang dikembangkan khusus untuk pengawasan maritim memungkinkan pemantauan wilayah laut dalam cakupan yang luas. 3. Drone bawah air dan kendaraan otonom. Untuk memperkuat pengawasan bawah laut, Tiongkok telah mengembangkan berbagai drone dan kendaraan bawah air tak berawak, UUV Unmanned Underwater Vehicle, seperti UUV canggih, dilengkapi dengan sonar dan sensor lainnya untuk berpatroli dan memantau wilayah bawah air. Glider bawah air otonom. Dapat beroperasi dalam waktu lama untuk mengumpulkan data akustik dan mengirimkannya ke pusat komando untuk dianalisis lebih lanjut. 4. Deteksi anomali magnetik, MAD Magnetic Anomaly Detection. Pesawat Tiongkok yang dilengkapi dengan sensor MAD dapat mendeteksi gangguan magnetik kecil yang disebabkan oleh lambung logam kapal selam, sehingga menambah lapisan lain dalam sistem deteksi bawah laut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. 5. Kecerdasan buatan, AI, dan analisis Big Data. Tiongkok juga mulai menerapkan AI dan analisis Big Data untuk meningkatkan kemampuan deteksinya. Dengan menggabungkan berbagai sumber data seperti sonar, satelit, dan drone bawah air, AI dapat membantu mendeteksi pola aktivitas kapal selam secara lebih akurat dan cepat. Kesimpulan, perlombaan teknologi kapal selam. Meskipun Tiongkok telah membuat kemajuan pesat dalam teknologi deteksi kapal selam, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam melacak kapal selam Sea Wolf secara efektif. Sementara AS terus mempertahankan keunggulan teknologi kapal selamnya, Tiongkok berupaya memperkecil kesenjangan dengan mengembangkan sonar canggih, jaringan satelit pengawasan, drone bawah air dan kendaraan otonom, deteksi magnetik MAD, serta AI dan analisis Big Data. Namun, sejauh mana teknologi ini akan mampu menangkal siluman kapal selam AS masih menjadi tanda tanya. Persaingan spionase bawah laut ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga strategi dan kecerdikan di medan perang bawah laut. Perlombaan teknologi.
Upaya Tiongkok dalam melacak kapal selam siluman. Integrasi AI dan Big Data dalam deteksi kapal selam. Tiongkok semakin memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, dan analisis Big Data untuk memproses sejumlah besar data dari berbagai sumber, seperti sonar, susunan pasif dan aktif, satelit pengawasan, drone bawah air, serta sensor magnetik. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sistem ini, Tiongkok berupaya menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang aktivitas bawah laut, meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi kapal selam siluman seperti kelas Seawolf AS. Ekspansi jaringan pengawasan bawah laut. Untuk memperkuat deteksinya, Tiongkok terus memperluas jaringan sensor bawah laut yang mencakup pelampung sensor bawah air untuk deteksi suara dan pergerakan kapal selam. Instalasi bawah laut tetap yang berfungsi sebagai jaringan deteksi sonar pasif yang luas. Latihan dan simulasi perang anti kapal selam, ASW. Tiongkok semakin sering mengadakan latihan perang anti kapal selam, ASW, untuk meningkatkan keterampilan awaknya dalam mendeteksi dan melacak kapal selam. Latihan ini mencakup operasi gabungan antara kapal permukaan, pesawat patroli maritim, dan drone bawah air. Simulasi skenario tempur nyata untuk meningkatkan efektivitas taktik ASW. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi keunggulan siluman kapal selam AS yang beroperasi di sekitar perairan Tiongkok. Terobosan baru, deteksi riak magnetik kapal selam. Peneliti dari Universitas Politeknik Northwestern, NPU, di Xi'an dilaporkan telah mengembangkan metode baru untuk mendeteksi kapal selam dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh jejak mereka. Bagaimana cara kerjanya? Kapal selam yang bergerak melalui air menciptakan gangguan berbentuk V di permukaan laut, dikenal sebagai Kelvin wave. Gangguan ini menyebabkan perubahan medan magnet ketika ion air laut berinteraksi dengan medan geomagnetik bumi. Magnetometer canggih dapat mendeteksi perubahan ini, bahkan jika kapal selam beroperasi dengan sangat senyap. Menurut simulasi yang dilakukan oleh tim peneliti, meningkatkan kecepatan kapal selam sebesar 2,5 meter per detik dapat meningkatkan intensitas magnetik hingga 10 kali lipat. Mengurangi kedalaman operasi sebesar 20 meter dapat menggandakan kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Lambung kapal yang lebih lebar akan memperkuat efek ini. Untuk kapal selam kelas Seawolf, yang biasanya beroperasi pada kecepatan 24 knot, 12,5 meter per detik, dan kedalaman 30 meter, jejak magnetiknya mencapai 10 Tesla per meter persegi, berada dalam jangkauan deteksi sensor magnetik udara, airborne magnetometer, yang sudah ada. Keunggulan metode ini tidak dapat disamarkan, berbeda dengan suara kapal selam yang dapat diredam dengan teknologi pelapis dan propulsi senyap. Efektif di perairan dangkal, seperti Selat Taiwan, yang memiliki kedalaman rata-rata 60 meter. Dampak strategis dan implikasi militer. Para ahli strategi militer AS sebelumnya berpendapat bahwa kapal selam kelas Seawolf dapat menyelinap tanpa terdeteksi melalui perairan seperti Selat Taiwan, memungkinkan mereka untuk mengawasi aktivitas Angkatan Laut Tiongkok, menghancurkan target strategis dengan rudal Tomahawk, mencegah invasi ke Taiwan dengan mengerahkan drone bawah laut. Namun, dengan terobosan dalam deteksi jejak magnetik, asumsi ini kini dipertanyakan. Kasus kandasnya USS Connecticut, kelas Seawolf, di Laut Cina Selatan tahun 2021 juga menunjukkan risiko tinggi bagi kapal selam AS yang beroperasi di perairan yang disengketakan. Meskipun Angkatan Laut AS menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi akibat tabrakan dengan gunung bawah laut yang belum dipetakan, peristiwa ini tetap menyoroti tantangan dalam operasi siluman di wilayah dengan sistem deteksi yang semakin canggih. Masa depan, integrasi fisika dan AI dalam deteksi kapal selam. Tiongkok kini menggabungkan deteksi magnetik, akustik, dan satelit dalam satu jaringan pembunuh yang luas, mencakup susunan sonar bawah laut, pengawasan satelit berbasis radar dan inframerah, drone bawah air dan pesawat patroli. Algoritma AI untuk menggabungkan dan menganalisis data sensor secara real-time. Seorang ilmuwan kelautan yang berbasis di Beijing menyatakan, masa depan bukan hanya soal sensor individu,
tetapi bagaimana mengintegrasikan data fisika dengan AI untuk menciptakan deteksi yang lebih akurat. Bahkan hantu pun meninggalkan jejak. Kesimpulan, apakah keunggulan siluman AS mulai memudar? Meskipun kapal selam kelas Sea Wolf masih memiliki kemampuan siluman yang unggul, kemajuan teknologi deteksi Tiongkok terus berkembang pesat. Tidak ada teknologi tunggal yang bisa menjamin deteksi kapal selam, tetapi kombinasi jejak magnetik, sonar, dan AI semakin mempersempit celah operasi siluman. Perairan seperti Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan kini menjadi medan yang lebih berisiko bagi kapal selam AS. Era dominasi penuh kapal selam siluman AS di perairan dekat Tiongkok mungkin segera berakhir. Namun, ini tetap merupakan perlombaan teknologi yang terus berkembang. Siapa yang akan memimpin dalam perang bawah laut masa depan? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.